Bagaimana saya tahu bahwa saya telah menjadi suam-suam kuku? Bagaimana kita melihat dalam indikator hidup kita bahwa kita sedang ada di dalam satu keadaan rohani yang mengalami kesuaman itu? Pertama, orang yang mengalami suam-suam kuku itu adalah salah menilai dirinya. Mereka rasa tidak ada masalah dalam hidupnya. Baik-baik saja. Bukankah juga demikian hari ini krisis apa yang terjadi dalam gereja mereka tidak sadar. Semua baik-baik saja kok. Ke gereja tidak ke gereja juga tidak apa-apa kok. Tidak baca Alkitab 1 hari juga tidak apa-apa kok. Semua baik-baik saja. Toh juga bulan depan gajian. Toh juga anak-anak sehat. Toh juga kuliah lancar. It's okay, fine semua kok. Akhirnya menyebabkan segala sesuatu itu sudah mulai dianggap biasa. Dosa hari ini, dosa hari besok dilakukan lagi, akhirnya itu sudah tidak dianggap dosa lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sudah berdosa, lalu dengan santai kita bilang, saya salah apa ya? Sudah jelas-jelas berdosa, salah, tapi berkata lagi saya salah apa ya? Bapak Ibu ada satu salah menilai diri. Mereka rasa tidak ada masalah dalam hidupnya. Fine, semua baik-baik saja kok. Bukankah ini menjadi masalah utama jemaat di Laodikia? Mereka punya satu masalah utama yaitu self-sufficient. Rasa percaya diri yang begitu sangat berlebihan. Merasa percaya diri dengan apa? Dengan kekayaan mereka. Ketika gereja Tuhan dikoreksi, mereka bertanya, apa salah saya? Kami baik-baik saja kok. Kita bisa atasi semua dengan uang kok. Inilah krisis, sudah salah dan Tuhan sudah murka. Tapi mereka tidak tahu salah di mana. Saudara, dalam pergumulan kita mungkin kita juga demikian. Kita tahu kita sudah salah. Kita tahu mungkin kita sedang bergumul atau ada di dalam sebuah dosa. Kita tahu mungkin kita sudah jarang baca Alkitab. Kita tahu mungkin kita sedang jarang lagi datang di dalam persekutuan doa. Jarang lagi berlutut kepada Tuhan di dalam saat teduh kita setiap hari. Kita udah jarang lagi membangun family altar di rumah dengan keluarga. Tapi ketika ada firman Tuhan datang lalu kita tanya, emang saya salah apa ya? Emang itu salah ya? Inilah ciri khas pertama orang yang telah mengalami stagnansi rohani, kesuaman rohani itu. Yang kedua, ketika di dalam gambaran itu dikatakan bahwa mereka telah berkompromi. Terminologi yang dipakai. Saudara, di dalam dunia fisika itu kan ada ya, air yang mengalir ketika panas itu terbuka, adaptasi dengan lingkungan. Maka ketika mengalir di dalam jarak tertentu, maka dia kemudian jadi hangat. Dari panas menjadi hangat. Lalu air yang dingin dialirkan dengan jarak tertentu. Dari dingin, kontaminasi dengan udara, akhirnya jadi hangat. Kira-kira saudara bisa menangkap itu ya, di dalam dunia sains seperti itu. Maka itulah yang digambarkan di dalam terminologi, di dalam jemaat di Laodikia. Tadi air panas dari Hierapolis, itu terbuka mengalir sampai ke Laodikia, menjadi hangat. Tadi air dari Kolose yang dingin, terbuka kontaminasi dengan udara, sampai di Laodikia, menjadi hangat. Saudara perhatikan itu, apa yang terjadi? Karena air itu terkontaminasi dengan alam, dengan lingkungan luar, sehingga dia kemudian jadi hangat. Maka demikianlah itu yang terjadi dalam jemaat di Laodikia. Mereka terkontaminasi, mereka berkompromi dengan budaya-budaya Laodikia pada waktu itu. Ketiga, stagnansi rohani itu adalah ketika ada seseorang yang tidak lagi peduli. Tidak ada lagi rasa kepedulian kepada firman. Datang berdoa, berdoa lagi tidak ada untungnya itu. Doa tidak menghasilkan uang. Tidak ada gunanya itu Pak berdoa. Bapak Ibu, ini adalah satu gambaran. Ketika itu gambaran tentang orang-orang yang sudah mengalami kesuaman rohani. Dan yang terakhir yang lebih mengerikan lagi adalah kehilangan antusiasme kepada Tuhan. Gairah rohani yang sudah hilang. Bapak Ibu, sama seperti kita hanya sekedar masuk ke gereja, datang ke gereja. Ya tidak pernah bolos karena kita orang Kristen. Tapi tidak memiliki antusias dalam ibadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi api gairah semangat kita datang kepada Tuhan. Kita hanya datang rutinitas karena kita adalah orang Kristen. Kekristenan yang tidak ada lagi kerinduan mencari Tuhan. Kekristenan yang tanpa antusiasme lagi. Itulah kesuaman rohani. Saudara, ketika kita mendengarkan kembali firman Tuhan ini,
Mari kita minta Tuhan, Tuhan bangunkan jiwaku. Tuhan, aku mungkin sudah lama memiliki kesuaman rohani. Tapi sebetulnya kadang-kadang aku sadar atau tidak sadar, kadang-kadang itu aku tinggalkan dan tidak peduli tentang hal itu. Ketika ada firman Tuhan yang datang mengingatkan kita. Ketika ada satu teguran-teguran daripada firman Tuhan untuk mengingatkan kita kembali. Bukankah karena Allah mengasihi saudara dan saya? Bukankah karena Allah ingin kita kembali kepada Tuhan? Itu sebabnya Allah menegur kita dengan cintanya. Tapi saudara-saudara, kita mesti melihat di dalam gambaran yang jelas bahwa teguran Tuhan itu juga ada batasnya. Ada masa-masa anugerah Tuhan itu tidak lagi datang. Ada masa-masa di mana teguran itu sudah tidak lagi datang. Dan ketika teguran itu sudah tidak lagi datang kepada saudara dan saya, itu berarti bahwa ada sesuatu yang sudah mulai memberikan kita satu gambaran yang begitu sangat mencelakakan. Ketika sudah tidak ada lagi orang yang mengingatkan kita, ayo datang ke gereja, ayo belajar firman, ayo datang berdoa dan seterusnya. Ketika firman Tuhan tidak lagi datang untuk menegur kita, untuk kembali kepada Tuhan, jangan pikir kita terus bisa menikmati anugerah Tuhan itu. Jangan pikir kesempatan bertobat itu terus ada. Ada masanya, waktu itu sudah ditutup Tuhan. Dan tidak ada lagi masa untuk kita boleh datang dan bertobat kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya, mari pikirkan anugerah Tuhan. Mari pikirkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk boleh datang kembali kepada Dia. Ketika Tuhan Yesus mengetuk, adakah suara itu terdengar di dalam hati saudara dan saya? Ketika Kristus mengetuk kembali kepada jemaat di Laodikia, adakah suara Tuhan itu mereka dengarkan? Dan ketika firman Tuhan pada sore hari ini datang kepada saudara dan saya, adakah hati yang mendengarkan firman Tuhan? Adakah hati yang direlakan untuk dibentuk oleh Tuhan? Bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang di mata Tuhan kita itu ingin dimuntahkan oleh Tuhan? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Tapi sadarkah kita siapa yang menanggung dosa kita? Sadarkah kita siapa yang telah berikan seluruh hidupnya mati di atas kayu salib untuk kita? Masihkah kita menutup pintu dan mengabaikan panggilannya? Dia yang kita abaikan. Dia yang kita sepelekan. Bahkan kita pandang tidak berharga. Justru dialah yang telah datang mencari kita dengan kasih-Nya yang besar. Dia telah datang untuk menikahi saudara dan saya selama-lamanya di atas kayu salib. Agar hasrat terdalam kita hanyalah Kristus.